Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah fisiologi hewan. Kali ini kita akan membahas materi tentang transportasi substansi melewati membran sel. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari struktur dan fungsi dari membran sel. Dan kali ini kita akan membahas salah satu fungsi dari membran sel, yakni dalam transportasi substansi atau zat. Oke, kita langsung saja. Ini adalah subpokok bahasan dari materi kita kali ini. Yang pertama, pergerakan substansi melintasi membran. Kemudian ada transport pasif, transport aktif, dan transport massal atau bulk transport. Kita masuk ke subpokok bahasan pertama, pergerakan substansi melintasi membran. Nah, dari struktur membran plasma yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu, kita bisa mengetahui bahwa sifat dari membran plasma itu adalah selektif permeable. Hanya molekul tertentu yang bisa melewati membran plasma karena strukturnya yang terdiri dari fosfolipid bilayer, di mana ada bagian yang hidrofobik, di mana molekul-molekul nonpolar seperti hidrokarbon, karbon dioksida, dan oksigen yang bersifat hidrofobik itu mudah melewati membran plasma. Namun molekul polar dan ion, di mana molekul polar dan ion ini dia bersifat hidrofilik atau suka air, butuh bantuan untuk melewati membran plasma yang terdiri dari fosfolipid bilayer tersebut. Nah, selain molekul nonpolar dan molekul polar, molekul juga ada yang berukuran kecil dan berukuran besar. Nah, molekul kecil itu ditransport atau melalui dua mekanisme, ada transport pasif dan transport aktif. Kemudian yang molekul besar itu melalui mekanisme yang disebut sebagai transport massal atau bulk transport. Contohnya adalah eksositosis dan endositosis. Nah, di sini kita bisa lihat summary dari bagaimana pergerakan transportasi yang melintasi membran, pergerakan substansi melewati membran. Pertama di sini ada molekul-molekul kecil itu akan melalui pasif transport pasif dan transport aktif. Sedangkan molekul yang besar itu akan ditransport menggunakan eksositosis atau endositosis. Ekso keluar, endo ke dalam. Kita akan mempelajari masing-masing dari mekanisme transport dalam melewati membran ini. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa molekul hidrofilik itu butuh bantuan untuk bisa melewati membran plasma. Nah, protein transport adalah protein yang membantu molekul hidrofilik itu agar bisa melewati membran plasma. Ada dua tipe protein transport. Yang pertama adalah protein saluran atau channel protein. Ini contoh gambarnya yang di kiri ini. Contohnya adalah aquaporin, di mana aquaporin ini yang memfasilitasi molekul air untuk bisa melewati membran. Sama-sama kita ketahui air dia pasti hidrofilik ya, karena suka air ya. Kemudian yang kedua adalah protein pembawa atau carrier protein. Ini contohnya yang kanan. Nah, dia spesifik untuk substansi tertentu. Nah, ini contohnya adalah glucose transporter. Jadi, kalau glucose transporter itu dia khusus untuk glukosa. Bahkan fruktosa yang strukturnya itu sama, kita disebut isomer dari glukosa itu juga tidak bisa lewat. Jadi dia spesifik untuk substansi tertentu. Namanya carrier protein. Dia akan bentuknya hanya cocok untuk substansi yang akan dia bawa atau pindahkan dari satu sisi ke sisi sel lain. Nah, tadi disinggung-singgung itu ada transport pasif, transport aktif. Nah, apa sih bedanya transport pasif dan transport aktif? Mungkin kalian sudah mengetahui ini dari materi di biologi sel, bahwa transport pasif itu adalah yang
menuruni gradien konsentrasi. Nah, contohnya pada gambar, jadi itu substansi itu akan bergerak dari konsentrasinya yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, karena dari tinggi ke rendah atau menuruni gradien konsentrasi, dia tidak butuh energi. Ibaratnya naik perosotan ini, kamu tidak butuh energi untuk menuruninya. Tapi ketika harus untuk menaikinya, artinya dia melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi, itu pasti membutuhkan energi. Kamu butuh energi untuk memanjat perosotan ini agar sampai di atas. Nah, itulah transport aktif. Dia melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi. Oke, semoga sampai di sana bisa paham. Sekarang kita masuk ke salah satu contoh mekanisme transport, yaitu transport pasif, di mana di sini ada 3 jenis. Yang pertama difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Sekarang kita bahas yang pertama adalah difusi. Difusi adalah proses spontan perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasi. Berarti dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena dia bergerak menuruni gradien konsentrasi, dia tidak membutuhkan energi. Dan satu lagi, ciri dari difusi adalah dia tidak terpengaruh oleh gradien konsentrasi zat lain. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Ini adalah yang biru itu adalah air ya, yang bulat-bulat ini adalah molekul pewarna. Nah, di sini tidak ada molekul pewarna, di sini ada. Kemudian ini ada sintetik membran ya, membran sintetik, di mana membran sintetik ini memungkinkan untuk si molekul pewarna bisa masuk. Nah, nanti akan dicari kesetimbangan, equilibrium, di mana di kedua sisi itu mencapai kesetimbangan gitu. Jadi konsentrasi molekul pewarna di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu sama. Nah, equilibrium ini sifatnya dinamik. Dia masih bukan berarti ketika sudah mencapai kesetimbangan kemudian dia diam, dia tetap dinamik, tetap bergerak, tapi dengan laju yang sama antara kedua sisi sehingga tetap diperoleh kesetimbangan konsentrasi antara kedua sisi. Nah, ini adalah contoh untuk yang satu jenis zat ya. Nah, bagaimana kalau dua zat terlarut? Nah, yang satu ada orange, yang satu ungu. Nah, keduanya mempunyai di sini yang lebih banyak yang orange, di sini lebih banyak yang ungu. Nah, mereka itu tidak akan mencari kesetimbangan sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Jadi dia tidak orange itu tidak akan peduli bagaimana konsentrasi yang ungu juga begitu, tidak peduli bagaimana konsentrasi yang orange. Dia tetap pada ininya masing-masing, konsentrasi masing-masing. Jadi nanti akhirnya akan diperoleh kesetimbangan yang sama untuk kedua zat terlarut tadi. Nah, sekarang kita masuk ke osmosis ya. Kalau apa itu osmosis? Apa bedanya dengan difusi yang sebelumnya? Osmosis itu adalah difusi juga, tapi difusinya molekul air yang bebas melintasi membran selektif permeable. Baik si membran itu merupakan membran buatan maupun membran yang seluler. Nah, ini disebut sebagai osmosis. Jadi dia difusi juga, tapi khusus untuk molekul air yang bebas dan melintasi membran selektif permeable. Nah, ini gambarnya. Ini adalah membran selektif permeable ya. Kemudian di sebelah sini itu adalah larutan gula dengan konsentrasi rendah. Ini larutan gula dengan konsentrasi tinggi. Nah, nanti di sini kalau diperbesar di bagian sininya, ini terlihat pada yang larutan dengan gula konsentrasi rendah itu banyak molekul-molekul air yang bebas. Ini adalah kalau yang ini adalah molekul
air yang terikat dengan gula ya, dengan gula. Nah, sedangkan pada sisi sebelah kanan itu banyak molekul airnya itu banyak yang berikatan dengan molekul gula di sini, yang bebasnya sedikit. Nah, nanti molekul air yang bebas yang tidak berikatan dengan gula itu akan melewati membran selektif permeable ini, sehingga nanti akan terjadi suatu kesetimbangan di mana akan diperoleh konsentrasi yang sama antara konsentrasi di larutan sebelah kiri dan larutan sebelah kanan. Di sini kelihatan bahwa volumenya naik yang di sebelah kanan karena air yang bergerak berpindah melewati membran selektif permeable. Nah, ini yang disebut sebagai osmosis. Nah, pergerakan air melintasi membran sel tadi atau osmosis dan keseimbangan air antara sel dan lingkungannya itu sangat penting bagi organisme. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini, yang atas itu adalah sel hewan. Contohnya di sini adalah sel darah merah ya, eritrosit. Dan yang di bawah ini adalah sel tumbuhan. Bagaimana keseimbangan air antara sel dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, contohnya kalau di sini itu adalah ketika sel hewan dan sel tumbuhan itu ditempatkan pada larutan hipotonis, artinya konsentrasi antara larutan di lingkungan dengannya di dalam sel itu sama. Nah, kalau pada bukan sama. Kalau hipo berarti lingkungannya lebih rendah dibandingkan yang di dalam sel. Nah, kalau pada sel hewan itu akan terjadi lisis ya, karena air masuk ke dalam sel sehingga akhirnya sel pecah, jadi seolah-olah seperti balon yang diisi air banyak-banyak, kemudian nanti akhirnya akan pecah. Sedangkan kalau pada sel, kita lihat yang hewan dulu. Kalau pada larutan yang isotonis itu antara yang masuk air yang masuk ke dalam sel dan yang keluar sel itu lajunya hampir sama, jadi dia akan normal di sini. Sedangkan pada larutan yang hipertonis itu air itu otomatis akan bergerak keluar ya, sehingga menyebabkan selnya menjadi mengkerut atau mengkerut jadinya. Nah, jadi kalau kesimpulannya untuk sel hewan itu dia akan normal jika berada pada larutan yang isotonis. Nah, bagaimana dengan sel tumbuhan? Sel tumbuhan memiliki dinding sel ya, dinding sel, di mana dinding sel ini akan memberikan tekanan pada sel tumbuhan yang disebut sebagai tekanan turgor. Jadi ketika dia berada pada larutan hipotonis, justru disinilah sel tumbuhan itu akan menjadi normal. Jadi ketika dia banyak air di dalam air akan banyak masuk ke dalam sel, nanti si dinding sel ini akan memberikan tekanan turgor sehingga inilah yang menyebabkan sel tumbuhan itu turgid atau tegang dan bentuknya akan menjadi kaku gitu. Sedangkan kalau berada pada pada larutan isotonik itu antara air yang masuk dan air yang keluar itu lajunya sama, sel akan menjadi lembek dan nanti akan menjadi layu tanamannya. Nah, sedangkan pada hipertonik ini kondisinya hampir sama, jadi nanti si plasma membrannya karena banyak air yang keluar, plasma membrannya akan mengkerut dan akhirnya akan jadi disebutnya kondisi seperti ini disebutnya sebagai plasmolisis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke transport pasif yang jenis ketiga, yaitu difusi terfasilitasi. Apa itu difusi terfasilitasi? Nah, ini adalah proses difusi molekul hidrofilik berupa molekul polar dan ion seperti yang disebutkan tadi yang dibantu atau difasilitasi oleh protein transport. Tadi sudah disinggung sebelumnya ada dua jenis protein transport, ada protein saluran dan protein pembawa. Dimana kalau protein saluran itu contohnya adalah aquaporin yang memfasilitasi air untuk bisa melewati membran,
Dan satu lagi, kalau protein salurannya itu atau channel proteinnya itu untuk ion, itu sering disebut sebagai ion channel atau gated channel. Kenapa gated channel atau gerbang, saluran gerbang? Karena dia akan membuka atau menutup akibat suatu stimulus. Nah, ini nanti akan dipelajari ketika contohnya pada sel saraf nanti ya, pada sistem saraf. Nah, untuk yang protein pembawa, carrier protein, nih contohnya. Kalau ini tadi yang channel ya, ini yang protein carrier, dia spesifik untuk zat larut yang akan dilalukannya bentuknya. Oke. Sekarang kita beranjak ke transport aktif. Semoga tadi yang transport pasif sudah paham. Yang aktif kita akan membahas pompa natrium kalium, pompa proton, dan kotransport. Nah, transport aktif tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa dia melawan gradien konsentrasi. Nah, di sini protein transportnya ya, ini adalah protein transportnya ya. Protein transportnya itu mengalami perubahan bentuk. Ini bentuk yang pertama. Jadi ini kalau sel, ini membran sel ya. Ini protein transportnya. Ini bagian dalam sel atau sitoplasma. Ini bagian luar sel atau ekstraselular. Ya, nah ini adalah bentuk wujud pertama dari protein transportnya, dan ini adalah bentuk kedua. Jadi ini dia membuka ke arah dalam, kemudian nanti dia ada yang membuka ke arah luar. Jadi dia mengalami perubahan bentuk. Kemudian kedua bentuk tadi itu memiliki afinitas pengikatan yang berbeda terhadap molekul yang akan dilalui, yaitu khusus di sini adalah natrium dan kalium. Jadi kalau dia sedang membuka ke bawah, itu afinitasnya untuk natrium. Tapi kalau sedang membuka ke arah luar, itu afinitasnya untuk si kalium. Kalium yang bisa masuk. Nah, yang bisa menyebabkan perubahan bentuk itu adalah karena adanya hidrolisis ATP yang memberikan energi sehingga bisa mengalami perubahan bentuk. Di sini kita bisa lihat proses atau siklus yang dilakukan oleh pompa natrium kalium atau pompa sodium potasium ya. Contoh ini adalah contoh dari transport aktif karena dia melawan gradien konsentrasi dan dia membutuhkan energi. Dari mana kita bisa tahu dia melawan gradien konsentrasi? Coba kita lihat, ini Na+ ya, di dalam sel di sitoplasma dia Na-nya lebih rendah dibandingkan di luar. Di luar ada 3, di dalam ada 1. Kemudian K+-nya, nanti K+-nya akan masuk ke dalam, di luarnya cuma 1, di dalam ada 2. Nah, jadi dia melawan gradien konsentrasi ya. Nah, di sini pada proses pertama itu Na+ yang ada di sitoplasma akan berikatan dengan pompa NaK, di mana di sini dia punya afinitas untuk si natrium kalau bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ketika Na+-nya sudah berikatan, ada 3 molekul di sini, 3 ion Na. Ketika dia sudah berikatan di sini, dia akan menyebabkan fosforilasi, akan menstimulasi fosforilasi oleh kinase menggunakan ATP. Jadi nanti nempel molekul fosfat di sini. Nah, ketika molekul fosforilasi atau penempelan molekul fosfat di sini itu akan menyebabkan protein berubah bentuk. Nah, protein transportnya berubah bentuk nih. Nah, kemudian dia akan membuka ke arah keluar sel, menyebabkan ketika dia membuka keluar itu afinitas untuk Na-nya menjadi berkurang. Nah, coba lihat bentuknya sehingga Na+ akan keluar ke luar sel. Nah, kemudian setelah keluar sel, bentuk seperti ini tuh afinitasnya tinggi untuk K+. Nah, kemudian ion K+ akan menempel berikatan dengan protein transport pada bentuk seperti yang membuka keluar ini. Nah, ketika ion K+ sudah menempel di sini, berikatan di sini, fosfat yang tadi ada di protein transport itu akan lepas. Nah, ya ketika dia lepas,
Akibatnya terjadi lagi lah perubahan bentuk ke bentuk awal. Nah, akhirnya dia membuka lagi ke arah dalam. Ketika dia membuka ke arah dalam, ini afinitas untuk ion K+ nya menjadi turun lagi, sehingga K+ keluar dari protein transport dan masuk ke dalam sitoplasma. Nah, begitu selanjutnya. Ya. Semoga bisa paham ya dengan penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah pompa proton. Nah, bisa lihat pada gambar ini ya, semua sel itu memiliki tegangan atau voltase yang melintas membran plasma. Nah, bagian sitoplasmik di bagian arah dalam sel, bagian sitoplasmik itu lebih negatif dibandingkan dengan luar sel. Protein transport yang menghasilkan tegangan melintasi membran itu disebut sebagai pompa elektrogenik. Ya, jadi ketika dia bisa menghasilkan perbedaan tegangan antara di dalam dan luar ini, itu disebut sebagai pompa elektrogenik. Nah, pompa NAK tadi yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah contoh pompa elektrogenik pada sel hewan. Nah, kalau pompa proton ini adalah contoh pompa elektrogenik pada sel tumbuhan, fungi, dan bakteri. Nah, pompa proton namanya juga proton, dia akan memindahkan muatan positif dalam bentuk ion H+ ke keluar sel. Nah, dan dia membutuhkan energi untuk mengeluarkan ion H+ yang di dalam sel itu lebih konsentrasinya lebih rendah dibandingkan di luar sel. Ya, makanya dia butuh energi di sini. Makanya disebut pompa proton ini bagian dari transport aktif. Kemudian ada kotransport ya. Kotransport itu dalam mekanisme yang disebut kotransport, protein transport atau karena dia kotransport jadi disebutnya protein transportnya adalah kotransporter. Dia dapat menggabungkan secara bersamaan difusi yang menuruni gradien konsentrasi dari zat terlarut dan transportasi zat yang melawan gradien konsentrasi. Jadi intinya kotransport itu menggabungkan proses transport pasif dan transport aktif secara bersamaan oleh satu protein transport. Nah, ini pada gambar ini contohnya si H+ atau sukrosa kotransporter. Ini contohnya pada sel tumbuhan ya. Di mana di sini terjadi difusi yang menuruni gradien konsentrasi dari zat terlarut, contohnya adalah H+, di mana H+ di luar sel itu konsentrasinya tinggi, sedangkan yang di sitoplasma di dalam sel itu rendah. Nah, dia mengalami difusi. Ya. Dan secara bersamaan sukrosa yang ada di luar sel itu yang jumlahnya sedikit, sedangkan di dalam itu banyak, akan juga ikut masuk. Ya, dari sedikit ke banyak berarti dia mengalami melawan gradien konsentrasi. Maaf, tadi saya sebutnya sebagai transport aktif ya. Salah, maksudnya dia bisa melawan gradien konsentrasi, tapi bersamaan energinya itu dari sini, dari si difusi oleh ion H+ tadi. Gitu. Nah, ini kan contoh yang disebutkan di sini itu adalah pada kotransport pada sel tumbuhan ya. Nah, silahkan cari contoh mekanisme kotransport pada sel hewan. Nah, jika kalian sudah menemukannya, apa contoh pengobatan sederhana yang melibatkan mekanisme kotransport pada manusia? Oke. Nah, kita sekarang masuk ke subpembahasan terakhir, yaitu transport massal. Ada eksositosis dan endositosis. Cukup gampang, eksositosis dengan namanya ekso berarti dia keluar, di mana di sini molekul besar seperti protein dan polisakarida umumnya tidak bisa melintasi membran melalui difusi atau protein transport. Jadi molekul tersebut akan masuk atau keluar sel dalam jumlah besar sekaligus, makanya disebutnya sebagai bulk ya, massal, yang dikemas dalam vesikula. Nah, sel yang mengeluarkan molekul tertentu melalui fusi vesikel dengan membran plasma disebut
eksositosis. Nah, ini dia. Ini adalah organel apa ini? Ya, badan Golgi ya. Badan Golgi. Di sini ada vesikula yang mengandung protein yang akan disekresikan ke luar sel. Di sini nanti vesikulanya ini mulai budding atau mulai bertunas, dia akan lepas dari badan Golginya. Ini menjadi vesikula. Kemudian vesikula yang mengandung protein yang akan dikeluarkan tadi akan bergerak menuju membran plasma melalui mikrotubul. Nah, ini si sitoskeleton, mikrotubul. Kemudian nanti di bagian luar dari vesikula ini dia akan berikatan dengan bagian dalam dari membran plasma. Nah, kemudian membran dari vesikula itu akan berfusi dengan membran plasma sehingga akan mengeluarkan protein yang ada di dalamnya ke luar sel. Dan kemudian nanti membran vesikulanya akan menjadi bagian dari membran plasma. Nah, kemudian yang terakhir adalah endositosis. Pada endositosis, sel itu akan mengambil molekul atau materi partikulat dengan membentuk vesikel baru dari membran plasma. Nah, ada 3 tipe endositosis. Yang pertama adalah fagositosis, ini dia. Kemudian ada fagositosis kadang disebut juga sebagai selnya lagi makan gitu ya, karena yang diambil itu berupa partikel untuk makan, untuk yang dibutuhkan untuk sel. Kemudian pinositosis atau disebut juga sebagai cellular drinking atau selnya sedang minum. Dan yang terakhir adalah endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Nah, kalau ini cukup bisa dimengerti ya gambarnya. Jadi ketika ada food atau partikel yang akan masuk ke dalam ini, ke dalam sel, nanti akan terbentuklah vesikula yang berasal dari membran plasma, kemudian dia akan budding dan akan menjadi vakuola makanan dan nanti akan didigest, akan dicerna oleh sel. Kemudian kalau pinositosis itu dia bagian dari larutan-larutan kecil atau droplet dari ekstraselular, dari droplet dari cairan ekstraselular, dia akan masuk gitu ya ke dalam vesikula gitu, nanti akan budding dari sini, dari plasma membrannya. Nah, yang ketiga adalah endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Nah, ini contohnya kalau pada sel manusia adalah dalam mengambil kolesterol ya. Di sini kan di luar ada banyak nih, ada yang zat yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya bulat. Nah, namun dia yang bisa masuk itu yang cocok dengan reseptornya. Kemudian nanti akan terbentuklah vesikula dan akan diproses lebih lanjut. Nah, contohnya ini tadi yang sudah saya sebutkan adalah dalam mengambil kolesterol yang ada di darah untuk yang diperlukan untuk sintesis membran dan sintesis steroid lainnya. Nah, apa yang terjadi jika pada manusia, jika reseptor untuk kolesterol ini tidak ada di permukaan sel? Kira-kira apa ya? Silahkan nanti kita diskusikan. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan diskusi di Zoom. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.